Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Dan saya langsung jatuh pada intinya rekan-rekan ya. Jadi sawit ini jika sepanjang waktu banyak terendam air, tentunya akan langsung mati ya. Tidak lama untuk bertahannya. Jadi jika kita tanam sawit dan di situ sawitnya sepanjang waktu banyak terendam air dan saya positifkan pasti akan mati ya. Tapi jika kita kondisikan seperti ini, mudah-mudahan bibit sawit yang sudah kita tanam, baik di lahan rawa ataupun gambut, akan bertahan, akan berhasil ya. Rekan-rekan bisa lihat, mudah-mudahan dalam tayangan ini bisa menjadi motivasi atau wawasan ya. Ditanam sawit di lahan rawa seperti ini. Jadi bibit apapun jika terlalu lama, jika sepanjang waktunya banyak terendam air, tentunya akan mati dan tidak selamat. Tapi jika kita bisa kondisikan seperti ini, mudah-mudahan bibit aman dan akan pertumbuhannya akan baik ya. Ini ya. Jadi bisa ditiru, kita buat galian untuk mengatur dari ketinggian airnya. Galian ini seperti ini. Di tapak kosongnya kita buat parit, kemudian kita bikin tanggul seperti ini. Jika tanggulnya masih tergenang dari air, kita tambah lagi, tambah dengan tapak timbun ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi barangkali ada rekan-rekan yang nasibnya kebunnya terendam air sepanjang waktu, bisa dicoba ya cara seperti ini. Kalau bibit sawit ini kita tanam lalu banyak terendam air di waktu pertumbuhannya, sekalipun sudah sudah berbuah, sudah produksi, kebunnya terendam air, tentunya sawitnya akan buruk ya. Jadi seperti ini kalau rekan-rekan punya kebun atau rencana tanam ya, dibuat seperti ini. Ini tengahnya galian dalam, parit, kemudian tanah hasil dari parit ini kita buat tanggul seperti ini. Jika tanggulnya masih tergenang air, kita tambah lagi dengan tapak timbun ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna ya untuk rekan-rekan ya. Jadi tanam sawit ini tidak bisa sembarangan. Jika bibitnya terendam air terlalu lama, tentunya akan mati dan tidak selamat ya. Tapi kalau kita kondisikan seperti ini, mudah-mudahan aman. Bibitnya bisa bertumbuh dengan baik. Ini ya. Ini contoh dari rekan kita yang sukses membuat kebunnya atau lahan sawitnya sebaik ini ya. Jadi bisa ditiru, bisa menjadi motivasi. Jadi jangan patah semangat, yang punya kebun di rawa dan niat ditanami dengan sawit, bisa dicoba ya cara seperti ini. Ya. Jadi bibit ini walaupun varietas apapun, dari dumpi, dari yang ngambi, dari Sriwijaya yang katanya bisa bertahan di lahan rawa ataupun genangan airnya selalu datang, akan bisa selamat, itu nggak benar ya. Jadi bibit apapun jika tergenang air sepanjang waktu, banyak air terkena air, ini tentunya akan mati ya, tidak selamat. Jadi ini contoh sukses rekan kita yang bisa mengondisikan kebun sawitnya. Dibuat galian, ditambah lagi tanggulnya, ditambah dengan tapak timbun seperti ini ya. Untuk usia bibitnya ini, usia tanamnya sudah memasuki 1 tahun lebih ya, 12 bulan lebih, sudah jatuh pada masa kastrasi. Dan untuk kebunnya ini 99% dari luas lahan 2 hektar ini semuanya rawa seperti ini ya. Seluas 2 hektar lahannya rawa seperti ini, hanya 1% ya itu yang di darat. Itu ya, satu baris yang di darat ya. Yang lainnya terkena air semua, di bagian rawanya. Ya, sangat baik sekali, patut ditiru, bisa menjadi motivasi. Jadi tidak cukup dengan tanggul saja, masih ditambah lagi dengan tapak timbun ini ya. Kalau sudah seperti ini, bibit apapun akan berhasil ya. Dibarengi dengan pemupukan yang bisa dikondisikan.
pemupukan di keadaan tanah seperti ini atau lahan seperti ini, tentunya zat masamnya sangat tinggi. Makanya kita harus bisa atur ya untuk menstabilkan atau mengoptimalkan pH tanahnya biar tidak masam. Salah satu pupuk terbaik ini bisa kita beri dolomit ya, yang sudah terbukti mampu untuk menetralkan zat masamnya. Ya. Jadi mengenai sawit yang terendam air sepanjang waktu apakah bisa bertahan? Tentunya tidak ya. Pasti akan mati, pasti tidak selamat. Nih, baik varietas apapun jika terendam air di sepanjang pertumbuhannya tentunya akan mati. Tapi jika sudah kita buat seperti ini, jauh dari air, mudah-mudahan ya bibitnya akan selamat, akan tumbuh maksimal di masa pertumbuhannya, dibarengi dengan pemupukan yang tepat ya. Kita banyakkan untuk pupuk pengatur pH masam tanah tadi. Oke ya, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Yang ada niatan tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut, ditambah lagi semangatnya. Jadi percaya diri, yakin, pasti berhasil ya. Yang terpenting kita bisa kondisikan lahannya seperti ini, dibuat galian di bagian tengahnya, kita tambah lagi di tanggulnya. Jika masih tergenang air, kita tambah dengan tapak timbun seperti ini ya. Ini pasti akan berhasil. Baik, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Ini karena memang sudah sangat panas sekali dan saya juga bingung ini ya. Dari segala arah sudah air, makanya mau jalan juga rasanya malas ini ya. Jadi sudah cukup menggambarkan, sudah menjadi motivasi mudah-mudahan untuk rekan-rekan untuk memulai tanam sawit di lahannya ya. Tentunya yang punya lahan rawa ataupun gambut. Nah ini bisa ditiru, bisa dicontoh. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang benar. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir, sudah sempatkan nonton video saya hingga akhir ini. Saya tutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.